Jangan ganggu gua. Gali. Mbah, Saya sudah sekuat tenaga, tapi sepertinya saya tidak sanggup lagi melawan penyakit yang diderita istrimu. Kek, tolong pakai cara yang lain, Kek. Gak, saya tidak mau mempertaruhkan nyawa. Lebih baik kalian ikhlaskan saja. Terus gimana ini, Mas? Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ya udah sekarang mendingan kamu pulang deh. Nggak ada tapi-tapi. Sekarang tinggalin aku sendiri. Tris, sekarang gimana lagi cara aku buat nyembuhin kamu, Tris? Aku nggak mungkin ikhlasin kamu. Walaupun kamu sakit dan tertidur seperti orang mati. Tapi aku tetap selalu mencintai kamu, Tris. Aku mau kamu sembuh. Tolong! Siapapun yang bisa menyembuhkan istri aku akan melakukan apapun untukmu. Tolong! Jika kamu mau menjadi pengikutku, aku kakek Cangkul dan istriku akan mewujudkan semua keinginanmu. Astagfirullahaladzim. Ari kamu teh kunaon atuh? Makanya jadinya jadi halangan. Aduh, di pinggang gua jadi somplak nih. Gua rasa susunan tulang-tulang gua udah berarakan ini, kagak sesuai nomornya. Udah. Ya, kenapa jadi pada marah? Yang harusnya marah saya. Udah kerengken jadi berarakan itu, ditabrak. Kalian? Jangan-jangan dia ngeliat pas kita lagi keluar portal lagi. Kalian nggak apa-apa? Tadi aku dengar suara teriakan, makanya aku bergegas ke sini. Nggak apa-apa. Kita baik-baik aja kok. Iya. Tadi teman kita kepleset. Iya. Iya. Kalian sepertinya bukan warga sini ya? Oh iya, emang kita baru sampai sini, Mbak. Mungkin karena jalan terlalu jauh, jadi kita nggak tahu sekarang ada di mana. Nyasar kita teh, nyari jalan begono. Di mana ini ya? Selamat pagi. Pagi. Lagi. Aduh, makasih banyak loh. Kamu udah mau direpotin sama kita, terus juga udah ngebolehin kita untuk nginep di sini. Makasih banyak loh. Nggak masalah. Ini emang rumah saya kok. Tapi saya lebih sering di rumah kakak ipar saya. Kakak ipar saya emang lagi sakit-sakitan, jadi saya harus urus rumah dan juga lainnya. Terima kasih banyak ya, Hanum. Udah memberikan kami tumpangan di sini. Kamu baik banget. Padahal kita juga baru aja ketemu. Iya, karena nggak tahu kenapa ya waktu pertama kali lihat kalian tuh kayak orang-orang baik. Jadi saya kayak pengen bantu kalian. Maaf Mbak, kalau boleh tahu ini nama desanya apa ya? Ini tuh Desa Tayan. Kalau kalian sendiri dari mana? Kita Dari seberang pulau. Namanya kayaknya kamu juga nggak akan tahu. Iya. Jauh-jauh. Ya udah kalau gitu saya tinggal ke sebelah dulu ya. Terima kasih Mbak. Kenapa semalaman Mas Gali nggak pulang sih? Apa dia langsung nganterin Mbak Astri ke rumah sakit?
Kenapa dia nggak bilang sama aku? Mana ya? Mbak Astri? Mbak Astri udah sembuh? Bahkan Mbak Astri udah bisa jalan. Aku seneng banget. Udahan dong meluknya. Jangan kuat-kuat meluknya. Nanti kalau kekencangan sakit lagi. Cepet banget Mbak Astri semuanya. Bukannya itu Itu kemarin. namanya mukjizat. Udah syukuri aja. Sekarang Mbak Astri bisa jalan lagi kan? Hai, itu kakaknya Hanum ya? Ayo sayang. Iya, kamu bener, Lik. Aku ngeliat foto mereka di rumahnya Hanum. Astagfirullahaladzim, Ai. Kamu kenapa? Ai. Ai, udah yuk. Udah. Kita balik lagi aja dulu istirahat, oke? Ini kamu minum dulu. Makasih banyak ya, Lik. Kamu sebenarnya kenapa, Ai? Kamu sakit? Tadi tiba-tiba aku dapat vision, Lik. Aku nggak tahu kenapa, ini pertama kalinya ketika aku dapat vision tuh aku pusing banget. Dan itu terjadi waktu aku lagi tatapan sama Mbak Astri. Gak tahu kenapa aku ngeliat Mbak Astri kayak aneh gitu. Aneh gimana, Ai, maksudnya? Aku ngerasa kayak ada hawa nggak enak dari dia. Ya tapi emang dari kita datang ke kampung ini belum ada kejadian aneh sih, Ai. Dan tanda di tangan aku masih ada 2 daunnya. Apa mungkin aja ya, Lik? Iya, aku nggak mau sujon, cuman apa mungkin Mbak Astri yang akan jadi masalah di kampung ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Maya sama Bu Iput kemana? Itu lagi di rumah warga. Pada ngerujak barang. Hah, namanya juga ibu-ibu. Ada aja temennya. Hai. Kamu kenapa? Lagi sakit? Mending kalian berdua duduk dulu biar kami ceritain. Serius banget kayaknya. Ya eleh, luar biasa Wardesi itu baik banget, kita dijamu makan-makan. Ada rujak, ayam bekakak, rendang, asam pade. Pokoknya mah sebehnya Yen, Iput oge atuh betah di dieu mah nya, soalna teh di dieu tenang gitu. Teu aya eta tah gangguan aneh-aneh dari makhluk-makhluk gaib gitu. Iya sih, tapi kayaknya baru kali ini deh kita datengin dimensi yang emang kita tuh happy. Nggak ada siluman yang aneh-aneh yang nyeremin, udah gitu orangnya baik-baik warganya. Kalau gue kata nih, ini tempat tuh cocok bakal lu ngedate sama Bang Bro Fahri begono. Tapi kita kan mau nanya dulu ya sama lu nih, sebenarnya hubungan asli lu entu sama Bang Bro Fahri itu bagaimana? Apa kudu kita resmiin dulu begono? Kita langsung cap aja tuh panggil Abi sama Umi begono. Bener bisa? Biar langsung klop begono. Kamu teh udah atuh tong era-era gitu cerita aja. Nih ya, kalau menurut penerawangan Iput, si Kasep Fahri teh makin protektif sama kamu gitunya. Apalagi selama ada di dimensi lain dia teh khawatir pisan sama kamu, takut terjadi sesuatu gitu sama kamu. Iya, doain aja lancar ya Bu Yeyen, Bu Iput. Amin. Tapi pokoknya kita harus cari cara gimana caranya supaya kita harus balik ke kampung kita. Eule Neng Maya, kamu teh bener pisan atunya. Terus gimana atuh sekarang teh nasib anak-anak yayasan?
Hah, tentu dia yang jadi pikiran gue juga ya. Bagaimana kalau kampung halaman kita tercinta entu tiba dapat serangan goib dari makhluk-makhluk durjane begono. Hah, lapan yang bagian bebersih dedemitnya ada di mari semua. Terus bagaimana nasib kampung kita itu? Duh, kumaha tuh nya? Mas, coba kamu ceritain gimana kamu bisa bawa Mbak Astri itu sampai dia tuh sembuh dan sadar. Kamu bawa dia kemana semalam setelah dukun itu nyerah? Iya, kemarin Mas semalaman sedih, terus Mas bawa mbakmu itu ke gubuk di tengah hutan. Terus Mas berdoa ke langit supaya mbakmu itu diberi kesembuhan. Langit. Tuhan maksudnya. Iya, itu maksudnya. Ya kamu paham lah. Intinya Mas itu semalaman berdoa buat kesembuhan mbakmu. Sampai akhirnya Mas ketiduran, terus Mas kebangun gara-gara mbakmu manggil-manggil. Udahlah, kamu gak usah pikirin. Intinya sekarang mbakmu itu sekarang udah sembuh. Iya, tapi tetap aja sih nggak wajar. Tiba-tiba Mbak Astri bangun aja gitu. Ya udah gini aja. Besok Mas bawa mbakmu ke klinik ya buat diperiksa. Biar kamu ikut tenang. Kamu udah ada rencana belum? Rencana apaan? Ya, maksudnya kita bilangnya mau minjem apa? Ya, jangan nanya gua dong, Ri. Kan lu yang punya ide, gimana sih? Ya bantuin kayak mikir. Ya udah pikirin dulu apaan? Minjem apaan? Num, ada yang mau Mas sampein ke kamu. Kayaknya Mas mau berhenti kerja aja deh. Mau alih profesi jadi penggali kubur. Gali kubur. Jangan bercanda deh. Kenapa kamu relain karir kamu cuma buat gali kubur, Mas? Mas nggak bercanda. Mas juga nggak akan relain apapun. Tapi emang ini udah jalannya. Selama mbakmu sakit, Mas kan sering mangkir kerja. Jadi performanya jadi jelek. Ya tapi kenapa harus jadi tukang gali kubur? Loh, emangnya kenapa? Penggali kubur kan pekerjaan yang mulia. Lagian setelah mbakmu sembuh, Mas ngerasa mungkin inilah rasa bersyukur Mas terhadap Tuhan. Mbakmu udah dikasih kesembuhan, jadi ya mungkin nanti mbakmu juga bakal jadi pemandi jenazah. Kalau udah nekat, percuma aja aku debat sama Mas Gali kayak gimana pun. Ya udahlah, yang penting kerjaan mereka halal. Minjem. Saya tahu deh. Apaan? Mbak Astri. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Ri? Kenapa? Begini, Mbak Astri. Apa tadi? Tadi mau minjem apa? Ini minjem sisir. Iya nih rambut udah bergelombang, Fahri tuh rambut udah kriwil-kriwil begini. Ada, Mbak Astri. Ya udah, kita cari di tempat lain aja deh. Kagak ada. Ya udah deh. Makasih, Mbak ya. Oh, itu aku gimana sih? Mana nggak ada orang lagi? Nggak ada orang. Coba deh tanya. Permisi, Pak. Maaf.
Astagfirullahaladzim. Ay, kenapa kamu? Hah? Apa? Hah? Kenapa? Kamu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar, kenapa? Tadi aku mimpi. Aku mimpi serem banget. Aku nggak tahu itu apa. Itu serem banget, Mbak. Aku nggak sanggup ngeliatnya. Udah. Itu cuma mimpi kamu doang, oke? Itu nggak nyata, udah. Sebentar. Kamu minum dulu. Sampai. Ini. Hai, tadi masih di depan pas denger suara Aini teriak. Ini kenapa, Mai? Ini mimpi buruk. Hai. Kamu habis mimpi apa? Aku tadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Marni, anak Bapak Darmaji. Sekali lagi saya umumkan berita duka, telah meninggal dunia saudari Marni, anak Bapak Darmaji. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada ujur, diharapkan membantu proses pemakaman. Pak, maaf saya mau nanya, tadi yang meninggal siapa ya? Yang meninggal Marni, Mas. Tuh rumahnya di sana. Maaf, Pak. Tapi kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya? Kalau meninggalnya nggak tahu, Mas. Dia meninggal mendadak. Kalau Marni sebenarnya orangnya ngejaga kesehatan. Tadi sore aja saya masih ngeliat dia ngajar nari anak-anak di balai warga. Yaudah, kalau gitu saya ke sana dulu, Mas ya. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak. Perasaan aku gak enak deh. Aini, kalian sini juga? Tadi aku sama Bu Yayan, Bu Iput, sama Dani. Iya, kita dengar kabar kita langsung ke sini. Bu Yayan sama Bu Iputnya di mana? Bu Yayan sama Bu Iput tadi ikut warga beraniin jenazah. Kalau Daninya sama bapak-bapak yang lain. Tahu nggak kenapa si Martin mendadak meninggal? Nggak tahu Bu, kasihan ya. Padahal dia selama ini sehat banget loh. Apa mungkin serangan jantung? Umur nggak ada yang tahu. Itu si Astri kemarin sakit parah. Nggak taunya malah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah Bu, kakak ipar saya dikasih kesempatan hidup. Tapi gimana caranya kakak ipar kamu bisa siuman? Padahal kan katanya satupun dokter, ustadz, bahkan dukun nggak ada yang bisa sembuhin. Iya, bikin penasaran aja. Saya juga nggak tahu gimana pun caranya. Yang penting kakak saya itu udah sehat. Alhamdulillah saya udah bersyukur, Bu. Aku penasaran banget deh Mas sama Mbak Astri. Iya, mending kita pantau aja. Sambil kita juga bantuin untuk mandiin jenazah ya. Oke, yuk. Hanum, kita masuk dulu ya, mau lihat yang lagi mandiin jenazah. Ngomong-ngomong, kamu kok kelihatan sehat banget sih, Tri? Padahal kan kemarin pas sakit, kamu sampai nggak bisa bangun. Kayak orang kena santet. Iya, si Astri diajak ngomong cicing waya tuh meni sombong pisan. Astri, lu kagak budek, Pan? Astagfirullahaladzim, kagak baik kalau ada orang ngajak ngobrol terus kagak lu respon begono. Pantesan aja kata orang-orang mari dia tuh sombong. Nah begitu kelakuannya, coba. Astri, kudu nama atuh kamu teh introspeksi diri gitunya. Mungkin Allah teh ngasih kesempatan kamu hidup lagi biar kamu teh bisa lebih baik, bisa lebih ramah sama orang-orang. Yo makalah judes pisan mana teh. Iya,
Sampai kami mengira kamu tuh sakit gak sembuh-sembuh karena kena azab. Iya benar. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Ini kenapa jadi pada malah julid depan jenazahnya sih? Kenapa? Mana orang ini? Apa sih? Yen, sawan atau kunaon eta teh ini teh? Setek kali dia. Kenapa kamu, Ay? Hah? Ini. Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu deh. Ini tiba-tiba Ay tuh teriak. Terus udah dia kayak gini, dia diam aja, dia nggak ngomong apa-apa. Kamu ada ngeliat sesuatu yang aneh? Aku ngeliat orang yang meninggal di dalam itu sama persis sama orang yang ada di mimpi aku. Cuma bedanya orang itu dikafanin dan orangnya sama persis ada di dalam. Apa mungkin Aini dapat pertanda ya? Aduh, Ay, serem juga ya kamu bisa mimpi hal-hal yang kayak gitu dan beneran jadi kenyataan. Udah, kita jangan keras-keras bahas ini. Aku juga yakin ada yang aneh sama kematian warga yang tiba-tiba gini. Tapi kita masih nggak tahu itu apa. Tapi tadi aku ketemu sama warga yang lihat ini di sekitar rumah. Ini maksudnya apa ya, Lik? Katanya sih ini tanah kuburan. Semoga amal ibadah diterima insya Allah. Al-Fatihah. Ini ongkos sekaliannya, tolong diterima ya mas. Nggak usah Pak, saya ikhlas kok. Lagian saya sama istri yang kenal sama almarhumah. Udah nggak apa-apa, terima aja mas. Terima kasih banyak ya Mas Gali. Saya yang makasih Pak. Ya, sama-sama. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh ya sama Mas Gali? Mbak, ini masakan kami. Ternyata mereka tuh pintar banget masak loh. Kamu harus cobain nih Mbak. Ini tuh enak banget. Iya, nanti Mbak makan. Mbak, ngomong-ngomong, aku kangen banget deh bisa ke pasar bareng sama kamu. Gimana kalau kita agendain buat ke pasar bareng, terus kita masak bareng? Gimana? Ay, kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh gak sih sama Mbak Asri? Oh iya, aku sampai lupa. Mbak, ini aku belum kenalin mereka ke kamu ya. Iya, ini Aini. Ini Maya. Nah, mereka tuh nyasar gitu loh ke kampung kita, Mbak. Jadi mereka nggak ada tempat tinggal dan sekarang mereka tuh tinggal di tempat aku. Salam kenal, Mbak. Woi! Woi! Ngapa kabur deh? Lah, aneh tuh orang. Ngapain dia kabur? Ini kenapa makamnya jadi berantakan gini? Kayaknya orang tadi habis gali makam ini dari. Ngapain digali-gali makam pakai jubah begitu? Kagak kegerahan.
Wah, ini kagak beres nih. Udah, mending kita cabut aja yuk. Daripada nanti kejadian yang enggak lagi nih. Ya kalian duluan aja deh. Sekalian temenin yang lain yang pada di rumah. Aku masih mau keliling kampung ini. Serius keliling sendirian? Udah tenang aja, Ri. Aman kok. Tapi lo hati-hati lo, ini kampung orang. Iya, Dan. Eh? Ya. Kalian hati-hati juga. Hati-hati minta diri. Udah, yuk. Apa ini? Tanah kuburan. Enak merenya bikin imi gitu. Ay, naonin. Naonin teh. Kosong. Jangan-jangan orang dari planet kali. Naon tata hidung gitu ya. Bukan bulan juga cuy. Naonin. Aku bukan tenang. Iya. Jangan-jangan. Setan! Pak RT, Assalamualaikum. Maaf Pak RT. Waalaikumsalam. Tadi saya dapat kabar, semalam katanya ada kuburan yang habis cakul orang. Kayaknya orang itu ngambil tanah kuburan. Jangan-jangan untuk tanah yang ada di depan kita nih. Ingat nggak? Katanya kalau ada yang sengaja namburin tanah kuburan di rumah kita, besoknya penghuni rumahnya bakal ada yang meninggal. Kayak si Marni kemarin. Aduh, enggak. Itu mungkin cuma mitos aja kali. Bener pisan eta teh. Paling juga eta teh cuma nakut-nakutin doang gitu. Bukan begitu teh. Emang ceritanya seperti itu. Tapi semalam saya sempat dengar yang aneh. Kayak ada orang yang ngelilingin rumah. Dan pas saya coba ngintip ke luar, ternyata kakek-kakek bawa cangkul. Jadi eta sesuatu bener loh. Bener teh. Bukan itu aja. Di kamar mandi kayak ada orang yang lagi mandi padahal nggak ada siapa-siapa. Gimana dong Pak RT itu? Kampung kita sepertinya lagi kena teror Pak RT. Pak, ini saran aja dari saya. Apa sebaiknya diadakan ronda aja kali ya? Begono. Iya Mbak, nanti saya coba kumpulkan semua bapak-bapak di sini untuk kiatin ronda malam. Sementara yang di sini tenang dulu ya. Semua berita itu masih simpang siur. Jadi saya mohon jangan ditambah-tambahkan beritanya. Khawatirnya warga akan resah. Apaan tuh? Punya siapa nih? Kok ada di sini? Buang aja deh. Itu gayungku. Astri, Jangan pernah kamu pegang gayungku lagi.
Itu Mas Gali kenapa jalannya pincang gitu ya? Dia kan harusnya nggak kayak gitu kan? Ya kita nggak tahu ya Maya ada kejadian apa dari semalam atau barusan. Sebenarnya waktu aku sama Fahri Dani lagi keliling kampung, kita sempat lihat orang yang bikin kita lumayan curiga di kuburan. Dia kayak lagi gali kuburan gitu ya, Rik? Kayaknya sih orang itu lagi ngegali kuburan terus kuburannya jadi keacak-acak. Kayaknya itu gali kali ya. Jangan-jangan tunggu. Oke, pokoknya kita harus nyari tahu keanehan yang terjadi. Apa ini semuanya ada hubungannya, ada kaitannya? Mas Gali kebetulan nggak mau pulang, Mas. Kenapa? Itu Astri tuh aneh banget, masa dia marah-marahin aku cuman gara-gara aku mau buang gayung batoknya itu. Itu kan gayung batok juga udah kuno. Aku ingetin sama kamu. Jangan pernah ganggu Astri lah. Ngerti? Kok kaki Mas Gali pincang? Guys, udah tau belum? No warga diteror pakai tanah kuburan, ditaburin di rumahnya begono. Iya Bu, saya juga dengar itu dari warga. Bahkan warga juga ngasih lihat fotonya. Ini sama yang lain juga udah tahu kok. Ih, meni serem pisan atuh eta teh nya. Saha atuh pelakuna meni niat kitunya nakut-nakutin warga pakai tanah kuburan. Iya, asli banget. Ini benar-benar mencurigakan banget. Untung nggak sama batu nisan yang dipantekin depan pintu. Hah? Makin serem nggak tuh? Ngaco lu Dan. Oke, berarti semuanya tetap harus tenang. Jangan ada yang mengubar kehebohan dulu. Biar aku sama yang lain cari tahu soal ini ya. Loh, itu Hanum kenapa ngelamun gitu ya jalannya? Iya deh, kalian duluan aja biar aku yang ngobrol sama Hanum ya. Ini tadi aku lihat kamu kayak ngelamun terus. Kamu lagi ada masalah ya? Aku tuh lagi kepikiran sama Mbak Asri sama Mas Gali. Masa mereka tuh sekarang makin aneh. Terus aku tuh dimarah-marahin gitu sama Mbak Asri. Padahal dulu gak kayak gitu, Ay. Emang si Mbak Asri tuh mulutnya nyelekit banget. Dulu sayang sama aku. Sekarang dia marah-marahin aku ya. Masa cuma gara-gara aku mau buang gayung, Mbak Astri sama Mas Gali tuh bisa bentak dan marah-marahin aku, Ay. Kamu kok kelihatan sehat banget sih, Tri? Padahal kan kemarin pas sakit, kamu sampai nggak bisa bangun. Kayak orang kena santet. Hanum, kalau aku boleh tanya, Mbak Asri itu katanya sempat nggak sembuh-sembuh ya? Nah, apa itu efek karena guna-guna? Nah itu, aku tuh nggak ngerti persisnya dia tuh sakit apa. Tapi aku udah bawa dia ke banyak dokter, ke orang pinter. Mbak Astri tuh nggak sembuh-sembuh, Ay. Bahkan Mbak Astri tuh pulang kemarin tuh baik-baik aja, kayak nggak ada sakit apa-apa gitu. Terus kata Mas Gali, katanya mujizat. Ini kita nggak gabung aja sama warga yang lain rondanya. Biar ramean gitu. Ini kan bukan masalah rame dan kita harus lebih cepat, lebih efektif nyari masalah yang ada di kampung ini. Kita harus cepet-cepet cari portalnya lagi. Iya sih. Kenapa sih, Dan? Takut. Dah, ilah. Takut dari mana? Sejarahnya kagak ada, gue pernah takut. Gue sendirian udah sering ronda. Maksud gue tuh, biar kita itu lebih akrab. Biar chemistry lebih dapet gitu. Itu dia. Ya, kalau kayak gini mah jadi kangen Dani yang kemarin, Ri. Si Dan. Itu! Warga pada tidur. Itu! Apa sih, Dan? Gak ada apa-apa kok. Bentukannya kayak kakek-kakek.
Bu Cangkul mukanya serem. Di situ tadi. Lewat tadi. Apaan sih Dan, di mana orang nggak ada siapa-siapa? Demi Allah wallahi. Tapi apa kita sekalian cek ke arah pemakaman aja ya? Kan kita udah tahu teror ini ada kaitannya sama tanah kuburan. Iya, dia ke arah makam sih tadi tuh. Iya. Bang, gimana? Aman? Aman sih. Tadi katanya Dani dia lihat sosok kakek-kakek bawa apa Dan tadi? Cangkul. Jangan-jangan orang itu ada hubungannya sama tanah kuburan yang disebar di depan rumah warga. Kok ada tanah kuburan di sini? Ada ulatnya lagi. Suara siapa tuh? Itu kayaknya suara Pak RT dah. Ayo kita cek. Beneran tuh, orang beneran. Iya kayaknya. Assalamualaikum Pak RT. Astagfirullahaladzim. RT. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak RT. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua kagak nyangka Pak RT emang malas banget begono ye. Elo Yen, Iput mah atuh jadi penasarannya. Eta teh Pak RT sebelum meninggal teh aya tanah kuburan atau hente di depan rumahna. Nah iya, saya juga jadi kepikiran hal itu deh. Apa jangan-jangan ada tanah kuburan ya di depan rumah Pak RT sebelum dia meninggal? Tapi Num, kalau di rumah kakak kamu sendiri gimana? Kamu nggak ngerasain ada yang aneh gitu? Alhamdulillah, kalau aku sih aman-aman aja ya. Ya, semoga seterusnya juga kayak gitu. Num, kalau lu mah tenang aja. Pan rumah kakak lu yang dekat rumah yang lu pinjemin ke kita, ada Babang Malik, ada Bang Bro Fahri, ada Dani. Dijamin aman begono. Ih, tapi Yen, kan mereka teh lagi bantuin jenazah tuh. Jadi di rumah itu teh aya lalakina gitu. Aduh, bagaimana nih, Ay? Bang Malik, bagaimana ini? Kita udah kagak berani dah kalau suruh tidur di rumah. Sebabnya gegara ada korban lagi, pan kita jadi takut, Babang. Gimana kalau gini aja, saya sekalian ajak warga yang lain supaya kita ngumpul aja di satu rumah. Jadi kalau misalnya ada serangan ya kita bisa ngadepin bareng-bareng. Cakep tuh idenya. Jadi kita pinjem satu rumah yang agak legaan begono. Jadi biar kita tidurnya kagak pang tindih begono. Ya gak? Jadi satu aja. Biar kagak takut. Iya. Becek banget jalannya. Hati-hati. Gua udah lemah ini. Aduh. Loh, Mbak Astri? Kamu ngapain bawa-bawa gayung batok gitu? Ih, lu Tri. Ngapain? Lu bawaan gayung batok begono. Ih, ngeremin tuh kagak.
Saya habis mandiin jenazahnya Pak RT. Hah? Dan ini emang gayung saya. Lah, kok Mbak Asri mandiin? Bukannya jenazah cowok itu nggak boleh dimandiin sama cewek? Kecuali keluarganya kali, boleh tuh. Di setiap kampung punya aturan yang berbeda-beda. Jadi kalian gak usah ikut campur. Atuh ini mah bukan masalah kampung gitunya, tapi masalah agama. Mana teh awewe Pak RT teh lalaki gitu mah nya maneh nu mandikeun. Saya sih pernah lihat ya, orang-orang pas mandi jenazah itu Mbak Astri sempat ngukur gayung ya, pakai gayung pemandi jenazah. Aneh bener ya. Ada yang aneh lagi. Lu nyium kagak waktu dia barusan lewat? Baunya busuk banget. Kayaknya dia habis makan telur rebus. Pas lewat dia kentut bukan. Ih, Yen, baru aja tuh ibu terek ngomong gitu. Jangan-jangan mah bener apa kata kamu kalau dia teh hitut gitu. Kalau dilihat dari cara yang kita gunain semalam, kelihatannya itu paling ampuh buat ngecegah ada serangan lagi. Warga ngumpul di satu rumah dan mereka jadi saling jaga. Iya benar. Kalau gitu kita saranin ngelakuin hal yang sama aja. Sebenarnya kita bisa pindahin warga-warga ke rumah yang lebih besar sih. Jadi orang-orang yang ditampung juga bisa lebih banyak kan? Bener. Dan yang paling penting, nanti rumah yang dijaga bisa jadi lebih sedikit. Ya aku sih nggak kepikiran cara lain ya. Kita tetap arahin warga buat ngumpul di satu rumah supaya mereka saling jaga satu sama lain. Oke, kalau gitu berarti kita langsung aja nge-list beberapa rumah warga yang emang cukup untuk menampung banyak warga. Oh, enggak, aku sempat foto-foto beberapa rumahnya. Oke, jadi Pak Rio bersedia kan rumahnya dijagain juga sama siapa? Oye. Bang Oye. Nah nanti Bang Oye sama Pak Aryo saling jaga ya. Siap. Ya. Kalau misalkan mau tidur ganti-gantian, ya. Nah kalau abang, gantian ya. Iya, abang siapa? Bang Dika. Bang Dika. Bang Dika sama Bang Robi. Berarti berdua ya. Iya. Jadi masing-masing ini. Iya, itu masing-masing. Tapi kalau misalnya mau nambah satu orang juga nggak apa-apa. Nanti misalkan ada satu orang lagi, bisa ini dimasukin Pak Wira ya. Oh iya boleh Boleh? Pak Wira Iya, ya. Pak Wira. Nah, udah saya minta tolong saling jaga. Tadi saya bilang kalau misalnya kamu mau tidur, ganti-gantian. Jangan semua tidur, ya? Saya nggak boleh lengah nih. Karena cuma saya doang laki-laki yang jaga di rumah ini. Terus semangat. Fahri, Ini Mai. aku bawain kopi buat kamu. Lihat ini panas banget. Nih. Makasih. Panas. Kamu pegang di ini nih. Makasih ya. Aku minum. Pas kan? Kenapa gitu? Nggak pakai gula ya? Oh, harusnya kasih gula ya? Iya. Salah dong aku. Gini. Udah manis belum? Kemanisan. Tapi aku jadi minta maaf banget nih gara-gara kita, cewek-cewek, kamu jadi harus begadang kayak gini. Gak apa-apa, Mai. Itu kan emang udah tugas aku buat ngejagain kalian. Terutama ngejagain kamu.
Kamu nggak ngantuk? Hah? Aku pokoknya tungguin kamu ya. Sampai kopi kamu habis. Terus aku masuk. Mai, tapi kamu harus istirahat, Mai. Enggak. Aku tungguin di sini. Mai, kamu tuh harus istirahat. Enggak. Kamu temenin aku sampai kopinya habis kan? Ya. Loh. Pari, itu panas banget. Itu panas banget. Gak apa-apa. Kamu istirahat ya. Udah habis kan kopinya? Ya udah ya. Ya, udah janji lagi sampai kopinya habis. Dadah, makasih kopinya. Bye. Dadah. Assalamualaikum, Mbak Astri. Mbak Astri, aku bawain kamu makanan loh, Mbak. Enak banget, Mbak, ini. Mbak Astri udah makan. Mau kamu makan apa sih, Mbak? Coba deh kamu makan makanan yang aku bawa. Ini tuh ya, bergizi, jadi kamu akan sehat nantinya. Ini ada tempe juga, ada ikan, ada lauk yang lain. Mbak, kamu makan kenapa sih harus tutup kayak gitu, Mbak? Mbak Astri, kenapa harus ditutupin sih? Gara-gara kamu, makanan aku jadi tumpah semuanya. Kamu apa-apaan sih? Lihat, gara-gara kejorokan kamu jadi berantakan semuanya. Bu Yayan, Bu Iput. Ya ampun, itu mukanya kenapa jadi sayu banget? Gak pada tidur? Bergadang kan? Begadang sih kagak, Ay. Terus? Cuman aja gue tidur kagak pules begono. Kebangun mulu gua. Gak bisa sare. Oh, ini tahu pasti semalaman Bu Yayan sama Bu Iput gosip kan? Ya elah, lu nyus kate-kate. Gue ngegibah juga, ada schedule-nya. Begono, wayahnya gue kudu tidur mah ya kicep begono. Oh ya, terus kenapa jadi nggak nyenyak kayak gini tidurnya? Kita teh bukan menggosip atuh Ay. Tapi Iput sama Yeyen teh semalam teh bisa sare gara-gara eta tah didatangan mimpi buruk. Neng Maya? Apa, Mai? Ini tanah kuburan kan? Rasanya ini tanah kuburan. Beneran deh. Itu bentuknya. Enggak deh, kayaknya bukan tanah kuburan. Masa iya tanah kuburan? Baik. Babang lihat tuh. Ada yang naburin tanah kuburan. Tuh. Eta mah tanah kuburan. Astagfirullahaladzim, Dan. Di sini ada juga. Iya. Di sana ada juga. Tempat tadi kita jaga juga ada tanah kuburannya. Nggak cuma itu doang, rumah warga ditinggalin, barang-barangnya pada hilang. Kok bisa? Kok bisa ya? Di depan rumah yang kita tidurin malah ada tanah kuburannya sih. Padahal udah dijaga semalaman. Mana barang-barang di rumah saya juga hilang? Iya. Di rumah saya sama rumah ibu saya juga hilang. Kayaknya semua rumah warga yang ditinggalin barang-barangnya pada hilang. Saatnya gue bikin provokasi nih. Iya bener juga, kita kan satu sama lain saling kenal.
Lagian semalam kita sudah dikumpulin di rumah-rumah tertentu. Kayaknya kalau ada warga yang mencurigakan juga, pasti kita tahu kan? Berarti pelakunya itu yang nggak tidur sama kalian. Bisa aja orang asing. Kan yang tinggal di rumah Hanum sekarang orang asing semua tuh. Apalagi mereka kan yang ngasih ide buat kalian tidur di situ. Wah, benar itu. Bener juga, jangan-jangan mereka sengaja rencanain buat ambil harta kita. Wah, berarti kita sudah dikibulin sama mereka. Kalau begitu, ayo kita samperin mereka. Ayo. Nah ini, mereka orangnya nih. Kalian semua keluar dari kampung ini. Waduh, maksudnya apa? Nah, saya musir-musir. Kalian semua sudah pasti rencanain ini kan? Kita disuruh kumpul di rumah yang kalian tentuin. Terus kalian pada ngambil barang-barang kita kan? Begitu? Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa kalian bisa mikir kalau kita kayak gitu? Gak usah pura-pura, cuma kalian yang kita curigai di kampung ini. Betul, itu. Mak dirodok lu ya. Bapak, ibu-ibu, tenang dulu ya, tenang. Kita bisa bicarakan ini semua baik-baik. Gimana kalau kita ngobrol di dalam, ya? Udah, kamu jangan pura-pura. Kita semua udah yakin, pasti kamu yang ambil barang-barang kami kan? Pergi kamu. Bapak, ibu-ibu. Pak, tenang dulu. Mereka tuh nggak seperti apa yang kalian tuduhin. Saya yakin. Tuh, kalian denger kan apa yang Hanum bilang? Hanum aja percaya kok sama kita. Lagian kita nggak mungkin nyuri. Kalau kalian nggak percaya, masuk aja, nggak apa-apa. Geledah aja rumahnya. Kita bener, kita nggak merasa salah. Silakan. Itu kalau kalian sudah pasti jual barang-barang kami kan? Dan semua teror yang terjadi di kampung ini gara-gara kedatangan kalian. Kok jadi kita yang dituduh sih? Enggak. Udah, Mai. Udah. Oke, kalau itu yang kalian minta. Kami bakal pergi dari kampung ini. Nah, begitu dong. Yang namanya cuma numpang harus nurut sama yang punya kampung. Pergi. Wah, kenapa malah kita yang pergi sih? Kalau kita pergi sebelum mereka tahu kalau bukan kita pelakunya, ya mereka akan terus-menerus nyangka kalau kita pelakunya. Gimana sih kalian tuh? Bener tuh. Iya, ibu-ibu, Maya, ya aku tahu. Tapi percuma, mereka nggak bakal berhenti sampai kita pergi dari kampung ini. Lagian kita juga nggak benar-benar pergi. Kita bakal ada di sekitaran kampung ini supaya kita masih bisa ngawasin. Iya, aku sepakat. Aku setuju sama Malik, Mai. Sebenarnya aku gak enak sama kalian. Jadi kalian tuh camping di hutan kayak gini untuk sementara waktu. Iya, kayaknya ini pilihan yang terbaik supaya kita masih bisa awasin kampung. Nih, kamu minum dulu. Kasih, Ay. Ya. Sambil kita ngawasin kampung, kita juga harus ngawasin Mas Galis sama Mbak Astri. Ngawasin mereka? Kenapa, Ai? Kamu gak ngerasa aneh tentang mereka? Aneh gimana maksud kamu, Ai? Waktu warga tadi datengin kita, Malik ngeliat di kerumunan kalau ada Galih di situ. Dan dia tersenyum waktu warga mau ngusir kita dari kampung ini. Dan sebenarnya nggak cuma itu sih. Bu Iput sama Bu Yayan tuh nyium bau yang aneh dari Mbak Asri waktu di pemakamannya Pak RT. Dan dia juga kekeh banget, dia mau pakai gayung antik buat mandiin jenazahnya Pak RT. Iya, di situ kita ngerasa aneh. Mbak Asri kayak sengaja buang gayung petugas pemandi jenazah, terus diganti sama gayung anehnya itu. Apa kamu sama sekali nggak ngerasa aneh? Gara-gara kamu, anak aku jadi tumpah semuanya. Sebenarnya tuh mereka emang akhir-akhir ini tuh lebih kasar sama aku. Terutama Mas Galih. Mereka tuh bukan seperti dulu yang aku kenal. Kalau gitu kamu bisa kan buat bantu cari tahu ini semua. Tapi kamu harus tetap waspada sama hati-hati ya.
mana ya Mbak Astrid taruh gayung itu? Apa itu? Ngapain kamu jam segini baru pulang? Kamu pasti bantu pendatang itu kan? Di mana mereka sekarang? Jangan sampai Mas Gali tahu kalau aku emang bener-bener bantu mereka dan sekarang ini lagi nyelidikin dia dan istrinya. Mending aku bohong aja. Aku tadi cuma bantuin mereka buat jalan keluar dari kampung ini. Kok sekarang mereka udah pergi? Jangan kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sudah membantu ke para pemukat onar itu untuk bertahan di kampung ini. Iya kan? Mas, suara kamu kenapa jadi berubah kayak gitu, Mas? Gimana kamu? Lepasin! Gali, aku butuh wadah baru. Tubuh perempuan yang aku pakai ini sekarang sudah semakin rusak. Sekarang saatnya aku Hanum. Sebulan? Kamu udah nggak kerja dari 1 bulan yang lalu, Mas. Dan baru kasih tahu aku sekarang, Mas. Aku udah nyoba ngelamar kerja di banyak tempat, tapi emang belum keterima aja. Terus sampai kamu kerja, kamu cuma ngandelin harta aku doang, Mas. Kenapa kamu nggak bilang sih, Mas? Tahu gitu dari kemarin kita batasin pengeluaran dari jauh-jauh hari, Mas. Kamu itu emang gak guna, Mas, jadi suami. Kerja nggak bisa, apa-apa nggak becus. Aku tuh kasihan sama Anu, Mas. Aku harus punya kakak kayak kamu. Becus. Bisa-bisanya dia hina aku kayak gini. Aku nggak bisa diam diinjak-injak sama dia. Aku bakal lakuin sesuatu buat balas sakit hati aku ini. Banget sih keselnya.
Mbak bangun, Mbak. Mas Sri bangun. Mbak bangun, Mbak. Mas Sri. Mas Sri bangun. Mas Sri bangun. Saya mohon, Kek. Saya mohon beri penyembuhan untuk istri saya, Kek. Saya udah habis semua harta saya, Kek, buat penyembuhan istri saya. Sekarang saya jatuh miskin. Yang saya mau sekarang, istri saya sembuh dan saya kaya raya, Kek. Tolong saya. Apa kamu siap menjadi wadahku? Iya, saya siap, Kek. Saya siap buat jadi wadah kakek. Yang penting saya kaya raya dan istri saya sembuh. Istrimu akan bangkit, tapi dia akan menjadi wadah dari istriku. Iya, nggak apa-apa. Pakai aja tubuh istri saya. Pakai aja semau nenek. Tubuh istrimu terlalu rusak. Kamu pun nama kamu harus cari tubuh baru untukku. Baiklah. Saya akan carikan wadah yang baru untuk nenek nantinya. Perjanjian sudah kita buat. Aku akan mendapatkan ragamu, sedangkan kamu akan mendapatkan kekayaan. Tapi bagaimana saya mendapatkan harta itu? Setiap kali ada orang yang meninggal ditumbalkan, maka kekayaanmu akan bertambah. Semakin banyak yang meninggal, semakin banyak kekayaanmu. Baiklah. Saya akan cari tumbal sebanyak-banyaknya. Sekarang saya akan masuk ke tubuhmu. Dan saya akan masuk ke istrimu. Tapi ingat, tubuh istrimu tidak bisa terlalu lama untuk wadah. Gara-gara kau guna-guna untuk dirinya dalam purnama. Jadi kau harus carikan tempat baru. Mengerti? Iya, saya mengerti, Nek. Dan saya janji, saya nggak mungkin ingkar janji. Pergi. Kita mau kemana? Mending kita pergi aja dari sini, kampung. Kalian mau pergi kemana sih? Ya udah nggak tahu Daripada ya. kita mati di sini, mending kita pergi aja yuk. Ayo. Ini persis seperti yang pernah aku lihat di vision aku. Gen, kamu teh ingat ente semalam? Teh tanah kuburan tiba-tiba nongol di rumah nasi Hanum. Iput mah bener-bener takut atunya. Takut na teh makhluk teh datang terus gangguin kita. Iput, lu kata gue berani? Kagak lah, gue juga takut, Put. Gue cuma takut tiba-tiba entuk kakek cangkul datengin tempat kita begono. Dani, lu lindungin kita ya. Ya, saya sebenarnya juga takut. Tapi saya sebagai laki-laki, ya harus melindungi Bu Yen, Bu Iput deh. Ya iya tuh harus, kamu teh pan laki-laki atuh, jangan jadi penakut. Ya kayak ocom. Ri, aku juga jadi takut deh. Gimana kalau makhluk seram itu nyamperin kita sampai ke sini? Mai, itu kan makhluk Allah juga. Aku pasti bakal ngelindungin kamu. Saya juga pasti bakal ngelindungin Bu Yayan, Bu Iput. Mantap ini mah. Macinya Bang Bro. Kata nuhun Kasep. Kok Hanum belum datang juga ya? Tadi dia mau datang. Nggak nyampe-nyampe sih.
Apa kita cek aja ke rumah Hanum, Ai? Daripada kamu kepikiran gini. Boleh. Nah, perasaan aku tiba-tiba gak enak sama Hanum. Yaudah gini aja. Biar aku sama ini cek ke rumah Hanum. Fahri, Dani tolong jagain Maya, Bu Yen, Bu Iput ya. Iya. Yaudah hati-hati atunya kalian teh. Ri. Kalau misalnya ada bahaya nanti, kamu langsung teriak nama aku ya. Maksudnya? Iya, serius Ri. Pokoknya teriak aja. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Bu, kok ibu belum tidur? Iya nih Pak, nggak bisa tidur. Kok aku ngerasa malam ini dingin banget. Terus aku juga dengar suara-suara aneh gitu di atas. Iya ya kok Bu ya. Malam ini kok beda banget ya. Iya, nggak tahu. Udahlah Bu, itu perasaan kita aja Bu. Kita tidur aja. Aduh. Loh, ini kenapa Pak? Apa ya Bu? Kok lampunya begini? Kok takut Pak? Udah kita keluar aja Bu. Ayo Bu. Yaudah, tungguin. Ayo. Ayo. Pak! Ampun! Ampun! Kamu dengar gak barusan? Kayak suara orang minta tolong, Ai. Aku gak denger apa-apa, Rik. Enggak, Ai, aku dengarnya jelas banget. Kita kesana dulu ya. Kamu biar ikut aku. Enggak, Rik. Gini aja, biar kamu ke tempat orang yang minta tolong, aku ke rumah Hanum sekarang, oke? Ya nggak bisa, Ai. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian kayak... Malik, Ai. aku bisa jaga diri, aku pulang kecil lagi, oke? Tapi, Ai, ini kan keadaannya lagi... Ya nggak mungkin lah, Ai. Aku biarin kamu... Gini, Alik. Gini aja. Aku bakal tetap pergi ke rumahnya Hanum sendiri. Kalau misalkan aku lihat keadaan yang nggak memungkinkan, aku bakal tunggu kamu. Mendingan sekarang kamu bantuin orang yang minta tolong itu, oke? Tolong banget kali ini kamu jangan gegabah. Begitu aku selesai, aku langsung susulin kamu. Oke. Ya, Ai, kamu hati-hati juga. Berhenti! Jangan ganggu gua. Gali, ternyata kamu yang selama ini... Iya, gua mau bikin kampung ini jadi tanah pesugihan. Awas! Jangan pergi! Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allah, tolong lindungilah hamba dari kejahatan makhluk ini. Jangan biarkan dia menyakiti hamba atau siapapun. Hanum bangun. Hanum bangun, Hanum. Hanum, ini aku Aini, bangun Hanum. Hanum. Hanum bangun. Hanum, ini aku Aini. Ini si Malik mana sih? Belum datang juga deh. Mana dingin banget lagi. Ada suara air ya? Iya. Siapa yang main air malam-malam begini? Gimana kalau kita teh lihat bareng-bareng atuh yuk? Ngintip namanya. Tri, aku takut, Tri. Jangan-jangan bidadari lagi pada mandi. Itu nyawa tuh di tebang hutan. Pegang. Jangan sampai lepas. Pegang. Mama, gua merinding. Salut, yes. Jijik. Sadar awas! Ada mitya! Gayung! Gayung! Kita lari! Mai, tenang, Mai. Aku bakal melindungi kamu. Mai, kenapa, Mai? Mai, istighfar, Mai. Gali! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hai. Mas Gali, Rik, kamu gak apa-apa? Mas Gali, kamu bangun, Mas. Mas, kamu bangun, Mas. Aku minta maaf ya. Aku udah gagal jadi kakak yang baik buat kamu. Sebenarnya aku iri sama kamu. Mas Gali. Mas Gali bangun, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas bangun. Rik, balik. Itu kan suara Fahri. Dari Bu Yayan, Bu Ibu. Ada Nenek Gayung. Nenek Gayung! Dia mau ngejar kita. Dialangin sama Bung Fahri. Mai mana? Ini dong. Ya udah tolong jaga Hanum di sini biar aku sama ini ke sana. Ayo. Hati-hati. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai, sadar, Mai. Bisa kamu. Mai, sadar, Mai. Istighfar. Mai. Mai, kenapa, Rik? Surman. Mai, sadar. Mai, habisi kamu juga. Semua akan berakhir di sini. Jangan. Ring, aku ambil air buat kamu bacain doa. Kamu pegang Maya dulu. Iya, cepetan, Mai. Mai!
Ini cepet ay. Kamu bacain doa. Kamu kasihan doa. Maya. Allahu Akbar. Dulu ya. Mai, Maya. Mai. Maya. Mai, kamu udah sadar? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diangkat dulu, Bapak. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini, Babang? Aduh. Ya Allah, ampuni Mas Gali dan istrinya, ya Allah. Sabar, kita harus berdoa. Iya Mbak, ini ujian yang harus kamu lewatin dan pelajaran buat kami semua. Kita doain sama-sama aja ya. Berdoa. Ya Allah. Lindungilah kami semua dari murka-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, janganlah Kau menjatuhkan hukuman kepada dosa yang tak kami ketahui ya Allah. Amin. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi semuanya ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ayo, kita lanjutin dulu ini pemakamannya. Iya. Ya Allah. Ya sebelum gempa lagi. Ayo cepet. Makasih ya, berkat kalian kampung ini terbebas dari teror nenek gayung dan juga kaki cangkul. Iya, Nun, alhamdulillah. Ini semua kita kan juga karena dituntun. Ini semua juga karena kamu loh yang kuat bertahan sampai akhir. Iya, bener tuh. Nah, lu juga kudu jadi kayak gue. Jadi perempuan mandiri. Biar kate sendiri. Tapi gue mah tetap happy. Iya gak? Tetap berani menghadapi kenyataan. Begono. Loh, Yen. Berani di mana atuh maneh teh? Karek ninggalin nenek gayung ge pangibritna pangheulana wae maneh mah. Berani lari paling depan. Udah yuk, mending sekarang kita cari portalnya aja. Kan misi kita di sini udah selesai. Semoga aja kita kali ini benar-benar pulang. Amin. Ya rabbal alamin. Gue udah kangen banget. Wah, Nung, itu kuburan kakak kamu. Kebuka lagi. Ayo cepet kita ke sana. Ayo. Ya tuh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah, aya naon deui atuh ieu teh nya? Lu nggak segala pakai nanya. Ini mah udah namanya ajab. Begono. Bu Yayan gak boleh ngomong itu ah. Ya Bu Yayan tolong dijaga omongannya dong Bu. Kenapa bisa kayak gini ya? Sabar ya Nun. Aku yakin kamu kuat bisa ngelewatin ini semua. Pokoknya lu. Astagfirullah. Cangkulnya bercahaya begitu. Wah, jangan-jangan itu portalnya ya? Kita harus pergi dari sini. Kita dari tangan aku juga hilang satu. Di mana rasanya portal atunya? Alhamdulillah urusan kita di sini udah selesai. Hanung, kita pergi dulu ya. Aku anterin kalian pulang ya. Jangan. Ntar kita repot lagi nganterin lu balik. Udah, kita pamit ya. Kita pamit ya. Kita pulang heula. Assalamualaikum. Assalamualaikum.